Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke ayat 37 dari surat Al-Maidah. Sebelumnya kita bercerita tentang orang-orang yang kafir sewaktu hidup di dunia. Mereka mau menghindari azab hukuman dari perbuatan di dunia, dari siksaan-siksaan neraka, dengan cara membayar dengan harta 2 kali bumi. Sekali bumi pun nggak mungkin, ini 2 kali bumi. Tapi tidak mungkin, mereka tetap harus menghadapi azab itu. Maka kita sambung lagi dengan ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum adzabun muqim. Mereka ingin supaya mereka keluar dari neraka. Orang-orang yang kafir, mereka pengen keluar dari neraka. Wa ma hum bikharijina minha, dan mereka tidak bisa keluar dari neraka. Setiap mereka ingin keluar, udah berlari-lari keluar, mereka dimasukkan kembali. Kemudian mereka minta mati karena sudah tidak tahan menghadapi azab di neraka. Mereka tidak mati. Dan ada yang paling unik kan? Manusia adalah makhluk yang paling bisa beradaptasi. Coba teman-teman lihat, ketika kita mengalami sakit, lama-kelamaan umpamanya kita udah kebiasaan sakit pinggang. Karena terbiasa, lama-lama sakit itu tidak terasa sakit lagi. Dan untuk memastikan para penghuni neraka mendapatkan siksa, Allah tinggikan derajat siksaannya itu dari hari ke hari. Jadi mereka terus dalam siksaan dan tidak pernah ada kalimat, oh saya dah terbiasa. Enggak, karena levelnya naik, level siksaannya itu naik. Nah, mereka akan tinggal dengan waktu yang lama di neraka. Wassariqu wassariqatu, dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. As-sariqu berbeda dengan al-mujarib yang kita sudah bahas di ayat 33. As-sariqu adalah pencuri. Curinya juga diam-diam. Kemudian kita berhadapan dengan hukum Islam. Ada beberapa persyaratan seseorang dikatakan mencuri. Saking adilnya hukum Islam. Di antaranya adalah yang dicuri itu harus lebih mahal daripada harga 1/4 dinar atau 33 dirham. Ini jumlah yang besar. Kemudian harta itu diambil dari tempat yang terjaga. Nggak boleh umpamanya ada laptop atau iPad yang ditaruh di depan rumah, dicuri, itu tidak masuk kepada hukuman pencuri yang dipotong tangannya. Saya lanjutkan. Faqta'u aydiyahum jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Maka potonglah tangan keduanya. Tangan keduanya maksudnya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan sebagai balasan bagi apa yang keduanya lakukan sebagai hukuman dari Allah. Sebenarnya kalau kita teliti menarik di sini ada wassariqu wassariqatu, pencuri laki-laki di depan pencuri perempuan disebutkan. Tapi ketika berzina, ayat Quran mengatakan pezina perempuan dulu baru pezina laki-laki.
Karena pencuri laki-laki banyak kita temui daripada pencuri perempuan. Yang cenderung untuk mencuri adalah laki. Sedangkan kalau berzina biasanya hanya terjadi setelah sang perempuan memberikan jalan untuk perzinaan itu. Karena perempuan memainkan peranan yang penting dari sebuah perzinaan. Baik, saya ingin membahas lebih dalam tapi saya rasa bukan waktunya. Saya lanjutkan. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha Perkasa. Allah punya peraturan. Allah punya authority. Itu arti kata aziz. Hakim. Dan Allah Maha Bijaksana. Dalam peraturan yang Allah berikan, ada kebijaksanaan daripada Allah. Faman taba min ba'di dzulmihi, maka barang siapa yang kembali bertobat sesudah kezalimannya, wa aslaha, dan memperbaiki diri, fa innallaha yatubu alaih, maka sungguh Allah akan menerima tobat atasnya. Semua orang tuh pasti bersalah. Allah tahu itu. Maka kalau dia bertobat, memperbaiki diri, Allah terima tobatnya. Innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah kalian tahu bahwa Allah memiliki semua wilayah di langit dan di bumi? Yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'. Dia menyiksa siapa yang dia kehendaki dan dia mengampuni bagi siapa yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Allah yang punya langit dan bumi. Allah yang punya peraturan. Allah yang punya penilaian apakah dia jujur dengan tobatnya atau enggak. Kemudian Allah menyiksa siapa saja yang dia kehendaki. Siapa yang hatinya tidak jujur, tidak menyesali perbuatannya, dengan kebijakan Allah, Allah akan siksa. Dan juga Allah tahu dia siapa di antara hambanya yang melakukan kezaliman dan dia menyesal sehingga dia ampuni. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Dahsyat ya teman-teman, kita punya Allah Maha Kuasa, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Itu dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.